Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, ada Pak Teguh Reza Syah. Selamat malam Pak Teguh, apa kabar? Salam dari Unpad di Bandung. Ya, Pak Teguh, Israel terus menyerang sejumlah rumah sakit di Gaza, Palestina. Mengapa serangan ini seolah terus dibiarkan bahkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan dibenarkan begitu dengan dalih bahwa Israel menuduh rumah sakit tersebut menjadi markas dari Hamas? Memang tadi pihak Israel mencoba membuktikan kepada dunia ya posisi strategis dari masjid tersebut, kemudian di sekitarnya dikondisikan itu adalah lokasi-lokasi rahasia untuk pertahanan kalangan Hamas. Tapi untung sudah dibahas oleh pihak rumah sakit itu sendiri. Pihak masjid dan rumah sakit tersebut. Cuman masalahnya adalah yang terjadi sekarang adalah ketimpangan informasi. Jadi teorinya adalah siapa yang bisa memberikan informasi secara terus-menerus dan itu akan menjadi kebenaran. Jadi harapan saya adalah informasi yang dikeluarkan dari otoritas rumah sakit maupun otoritas masjid itu juga dikemukakan ke lingkungan internasional dalam berbagai bahasa PBB sekaligus, sehingga bisa menjadi renungan masyarakat di seluruh dunia dan menjadi kata-kata kunci dalam dialog-dialog diplomatik dan juga kata-kata kunci dalam berbagai aksi ekspresi masyarakat di seluruh dunia. Baik, Pak Teguh, sebagian warga Gaza ini sudah ada yang berpindah lokasi bahkan sambil membawa bendera putih begitu ya. Apalagi upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dan juga melindungi warga sipil di Gaza dari serangan Israel. Dalam hukum humaniter, bila ada kalangan yang membawa bendera putih, itu sebenarnya tidak boleh diganggu lagi. Diizinkan mereka menuju ke lokasi yang aman. Dan untuk itu malah harus dibantu. Dalam hal ini saya sangat berharap PBB segera menurunkan Blue Helmet, yakni pasukan-pasukan non-perang, tapi memiliki fungsi-fungsi penyelamatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pihak Israel benar-benar konsisten bahwa ada instalasi-instalasi yang tidak boleh dihancurkan seperti misalnya rumah sakit, kemudian masjid dan fasilitas-fasilitas pendidikan. Dan untuk itu kan tentunya Israel sudah memiliki data-data intelijen dari darat kan yang menunjukkan apakah benar lokasi tersebut itu steril. Jadi sebenarnya tuduhan-tuduhan bahwa rumah sakit maupun masjid itu sebagai tempat persembunyian Hamas itu harus dibuktikan, harus di cross check. Dan untuk itu sangat terasa sekali sebenarnya kita di Indonesia dan juga di dunia tidak memiliki referensi dari media massa yang netral. Dan tepatlah saat ini berlangsung konferensi tingkat tinggi OKI, di mana kita harus mempertanyakan kenapa lembaga seperti International Broadcasting Union yang punya OKI itu tidak berfungsi begitu. Sehingga dengan demikian dunia hanya mendapat informasi yang sepenggal-sepenggal dari kalangan-kalangan yang belum tentu netral dan memiliki framing atas apa yang sedang terjadi saat ini. Baik, Pak Teguh, hingga saat ini Israel terus bersikukuh akan terus melancarkan serangan ke jalur Gaza Palestina sampai 200 lebih warga Israel yang disebut ditawan oleh Hamas dibebaskan. Kemudian apalagi yang harus dilakukan untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza? Saya pikir dunia sudah kehabisan referensi ya. Mereka sudah tidak terhitung resolusi-resolusi Majelis Umum maupun juga resolusi Dewan Keamanan yang secara tegas meminta penyelesaian krisis ini. Jadi misalnya dikatakan ceasefire, kemudian humanitarian reasons, kemudian dikatakan lagi semua pihak menarik diri, semua pihak berdialog untuk two state solution. Itu tidak pernah tercapai. Ya terjadi karena Israel yang ngotot dan juga Amerika Serikat terus melindungi Israel di Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu saya pikir tidak ada yang bisa lagi yang menyetop Israel kecuali pemberitaan dunia yang secara terus-terus menyampaikan misalnya bahwa aksi bombardir Israel itu sudah menewaskan lebih dari 10.000 penduduk di Gaza, dan bahkan 6.000 di antara mereka adalah wanita dan anak-anak, dan juga ada 1.000-an orang tua. Jadi dari hal ini kan membuktikan bahwa serangan Israel tersebut membabi buta dan benar-benar diniatkan untuk melenyapkan
masyarakat Palestina dari wilayah Gaza tersebut. Baik Pak Teguh, kemarin Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, sekutu dari Israel, Blinken juga sudah menyampaikan pernyataan terbarunya yang seolah memberi angin segar begitu ya, bahkan menyatakan bahwa Palestina tidak boleh lagi diduduki oleh Israel. Bagaimana tanggapan Anda menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kemarin? Seperti biasa ya, Amerika Serikat itu bermain dua muka, seperti halnya panggung wayang. Iya. Yang kita lihat adalah wajah di depan kita begitu. Tapi kita tidak tahu desain apa yang Amerika Serikat miliki. Mengapa Amerika Serikat sampai berkata begitu? Ya karena saat ini reputasi Amerika Serikat sudah benar-benar turun, di mana dunia sudah melihat bahwa Amerika Serikat itu adalah bagian dari masalah, bukan penyelesaian masalah. Misalnya kita lihat kapal induk Amerika Serikat sudah berada di sekitar Mediterania, itu yang pertama. Dan kemudian dunia juga melihat bahwa selama ini Amerika Serikat senantiasa bergerak tidak adil begitu. Misalnya semua resolusi yang ada kata kunci Israel, ada kata kunci penerapan resolusi itu selalu di veto oleh Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat sadar sekarang sedang KTT Oki di Saudi Arabia, dan untuk itu Amerika Serikat perlu menciptakan suatu kondisi jangan sampai masyarakat Oki ini akan memasukkan kata-kata yang berpotensi mengarah kepada perang dunia ketiga. Karena saat ini saya perhatikan negara-negara Uni Eropa sudah mengirimkan pasukan ke wilayah konflik tersebut. Baik Pak Teguh, rencananya pekan depan Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan kabarnya Jokowi juga akan membawa isu kemerdekaan Palestina. Apakah pertemuan antara kedua pemimpin negara tersebut bisa memberikan dampak yang besar atau cukup berpengaruh untuk setidaknya menciptakan gencatan senjata di Palestina? Saya melihat timingnya pas ya. Ini adalah kunjungan internasional dari seorang kepala negara, tokoh GNB, tokoh Oki, dari penduduk yang hampir 300 juta ke wilayah Amerika Serikat. Ini suatu hal yang patut kita hargai ya. Cuman masalahnya, saya sangat berharap KTT Oki ini menghasilkan suatu kesepakatan yang bulat begitu, dan dengan tegas mengatakan bagaimana posisi kemanusiaan yang terjadi, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut terjadi, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Palestina, terhadap peradaban Palestina, bagaimana dampaknya terhadap potensi perang dunia ketiga, bagaimana pula dampaknya terhadap keamanan internasional, dan juga yang paling penting adalah kata-kata kunci yang mengarah kepada penyelesaian konflik ini. Saya pikir Pak Jokowi hendaknya menyampaikan pointers dari KTT tersebut, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi seluruh negara Oki, semua kata kunci yang dianggap penting itu dijadikan bahasa diplomatik mereka dalam hubungan internasional mereka, dalam kontak-kontak mereka di level bilateral, regional, bahkan global. Sehingga dengan demikian dunia memiliki pemahaman yang sama atas apa yang sedang terjadi. Ya, kita berharap KTT Oki bisa melahirkan keputusan yang bulat untuk menciptakan perdamaian dunia. Kalau harapan Anda, Pak Teguh, seperti apa keputusan konkret yang diharapkan dari KTT Oki ini? Ini adalah kondisi yang sangat mengenaskan ya bagi semua negara anggota Oki ya, apalagi mereka yang Arab, ya, yang berasal dari kebudayaan Arab. Saya sangat berharap adanya solidaritas dari negara-negara tersebut, dan mereka mengekang hasrat-hasrat untuk menggunakan momentum tersebut untuk kepemimpinan mereka. Dan saya sangat berharap tidak ada lagi isu-isu Sunni melawan Syiah, kemudian Islam berhadapan dengan bukan Islam, sehingga kata-kata kunci dalam KTT Oki tersebut ringkas, padat, dan dapat diaplikasikan. Karena sekarang mereka berhadapan dengan suatu masalah, yakni potensi perluasan konflik tersebut. Pertama, karena penduduk Palestina yang terusir tersebut akan bergerak ke wilayah sekitarnya, seperti Yordania, Mesir, kemudian Lebanon. Kemudian juga pada saat yang sama akan ada krisis-krisis baru, misalnya krisis-krisis dampak kemanusiaan dari konflik ini, karena mereka yang datang tersebut tidak sepenuhnya sehat, mereka yang sudah terlunta-lunta sejak lama dan memiliki berbagai penyakit dan juga trauma, dan hal ini berpotensi mengganggu stabilitas negara-negara yang dikunjungi tersebut. Jadi saya sangat berharap KTT ini menghasilkan suatu keputusan yang bulat dan jauh dari ambisi-ambisi teritorial negara manapun di antara mereka. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Syah, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.